Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Maulana Firdaus dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, kali ini saya akan melakukan perhitungan luas lahan atau kafling yang bentuk kaflingnya ini kan berbentuk persegi atau persegi panjang, melainkan bentuknya tidak beraturan. Fungsi perhitungan pada kali ini ialah agar kita bisa mengetahui total luas lahan kafling yang berbentuk tidak beraturan. Di sini saya memakai aplikasi AutoCAD dan Excel. Nah, ketika di lapangan untuk menghitung luas lahan kafling, kita memerlukan beberapa alat. Di antaranya ada veteran roll yang bentuknya seperti ini. Kedua ada tali. Ketiga ada patok yang bentuknya seperti ini. Dan keempat ada penyiku atau pasekon yang bentuknya seperti ini. Seperti itu ya. Selanjutnya kita telah mempunyai sampel dari bentuk kafling yang tidak beraturan ini ya teman-teman, bisa dilihat ya. Bukan segitiga, trapesium ataupun yang lainnya gitu. Ini bentuknya tidak beraturan. Sebelum kita lanjut ke perhitungan, kita harus mengaktifkan terlebih dahulu kalau di AutoCAD tuh perpendicular. Fungsinya agar ketika kita menarik garis lurus itu lurus gitu, tidak miring-miring. Jadi harus diaktifkan ini ya. Nah, baik. Selanjutnya dari bentuk kafling yang besar ini, untuk mempermudah perhitungan, kita bagi dulu ke beberapa bagian. Nah, kita bagi dulu ya beberapa bagian. Itu bentuk untuk membagi ke beberapa bagian itu bebas ya, mau narik sudut dari mananya. Yang penting ini tuh menjadi beberapa bagian yang bisa dihitung gitu ya. Contohnya seperti ini. Nah, perpendicular tuh agar lurus ya. Kita tarik dari sudut-sudutnya membentuk beberapa bagian. Di sini kita telah membagi ke beberapa bagian yang bisa dihitung ya, tentunya teman-teman. Di sini ada segitiga dan ada trapesium. Bisa kita lihat segitiganya ada 1, 2, 3, 4 dan trapesiumnya ada 1, 2. Nah, setelah kita bagi ke beberapa bagian, kemudian kita hitung dengan cara dikeluarkan dimensinya. Seperti dimensi dari sini ke sini dan dari sini ke sini gitu ya. Nah, di sini saya telah membuat beberapa bagian yang sudah dikeluarkan dimensinya. Dari segitiga 1, segitiga 2, segitiga 3, segitiga 4, dan trapesium 1, trapesium 2. Sini telah saya keluarkan dimensinya yang untuk dihitung ya teman-teman. Di sini ada alas 1,3388 dan tinggi ada 2,6493. Dan seterusnya juga sama ya, telah saya keluarkan. Bedanya di trapesium ini kita keluarkannya ada 3. Ada tinggi dan ada panjang sisi A dan panjang sisi B. Seperti itu ya. Ketika kita telah membagi ke beberapa bagian dan telah dikeluarkan juga si dimensinya untuk dihitung, kita beralih ke Excel untuk menghitungnya. Di sini ada segitiga dan trapesium yang sudah saya catat ya, alas dan tinggi. Dan untuk trapesium, tinggi, panjang sisi A dan panjang sisi B nya telah saya catat. Sini juga telah ada rumus yang saya sediakan gitu ya untuk segitiga dan trapesium. Sebenarnya sama aja untuk rumus segitiga dan trapesium seperti rumus pada umumnya gitu ya. Untuk segitiga ada setengah kali alas kali tinggi. Untuk trapesium ada setengah kali tinggi kali panjang sisi A dan tambah panjang sisi B. Pelajaran SD ya teman-teman ya ini. Selanjutnya kita akan menghitung segitiga dengan cara sama dengan 1/2 dikali buka kurung ini dikali ini tutup kurung. Nah, dengan didapatkan hasil 1,7734. Karena 1 sampai 4 adalah segitiga dan rumusnya juga pasti sama, kita tarik aja. Otomatis ini akan mengikuti, totalnya akan mengikuti ya.
bisa kita cek ya. Nah, sama. Selanjutnya ada rumus trapesium, sama dengan 1/2 dikalinya itu kalau di Excel tuh pakai bintang ya, dikali tingginya itu ini, buka kurung, ini ditambah ini juga dikali, ini dikali, ditambah ini, tutup kurung. Nah, udah bener ya, setengah kali tinggi kali panjang sisi A panjang sisi B, karena seperti ini. Sama seperti tadi, karena ini sama trapesium, kita tarik aja. Nah, jadi ini udah otomatis sesuai. Nah, setelah kita mengetahui total dari luas segitiga 1, segitiga 2, segitiga 3, segitiga 4, trapesium 1 dan trapesium 2, setelah kita ketahui kan totalnya, total dari luas lahannya, maksudnya dari segitiga ini. Selanjutnya kita gabungkan untuk mengetahui total si luas lahan coupling yang tidak beraturan ini. Jadi setelah kita hitung dan kita dapatkan yang tadi, segitiga dan trapesium, kita jumlahkan untuk mengetahui total coupling ini ya. Nah, dengan cara ini total kan ya, dengan cara sama dengan, lalu ketik sum, buka kurung, kita select semuanya, tutup kurung dan enter. Nah, total luas lahan coupling yang tidak beraturan ini ada di 42,2186 meter ya. Wow, cukup besar ya teman-teman. Nah, cara kita untuk mengetahui benar atau tidaknya di perhitungan kita itu, kita dari sini ya, kita klik, lalu klik kanan, properties, dan cari area. Nah, area di sini 42,2233 meter ya, dan yang kita dapatkan 42,2186. Mungkin ini tidak beda jauh dan mungkin hasilnya sama aja ya, karena kita telah melakukan perhitungan dengan benar dan juga membaginya sesuai dengan coupling yang tidak beraturan ini. Jadi ini mirip-mirip lah, dan tidak terlalu masalah juga untuk bedanya di belakang koma gitu ya, hanya beberapa angka. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman untuk agenda kali ini, yaitu menghitung luas lahan atau coupling dari bentuk coupling yang tidak beraturan. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman untuk menyelesaikan tugasnya gitu ya. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.